Sengkuni keturunan Yaman mulai ketakutan. Berlindung di balik gelar habaib Suriah Nabi untuk menakut-nakuti orang bodoh yang bisa ditakuti. Inilah Aldo, saya pun apa ya, ini karakter dia ya. Udah ngaku duluan gue Habib, tapi Habib masih magang. Kalau kalian yang cinta habaib, mau model gimana pun Habibnya ya Habib. Nabi itu seperti habaib-habaib yang ulama-ulama itu ya enak. Dan karena mereka itu tidak menggerogoti. Ini merupakan ngeles atau mengelak atau sudah ketakutan ya, karena sudah banyak sekali serangan kepada Aldo ini. Kenapa gue bilang framing pengecut? Di situ gue nggak ngebahas warga Solo. Solo loh nih, Solo. Wali kotanya itu, ini wali kotanya anak Pak Jokowi. Yang nikah anak Pak Jokowi. Pak Jokowi pada jadi wali kota Solo. Begini warganya Pak. Aduh sian. Timernya dihilangin. Jadi seolah-olah apa yang gue tampilkan menghina warga Solo katanya. Padahal nyata-nyata yang gue tampilkan adalah postingan orang Solo. Tentang orang Solo. Yang komentar orang Solo. Gue ngebaca. Iya, ada orang komentar itu, ada orang dari Solo juga. Iya. Tapi persoalannya Anda juga ikut berkomentar di situ, Aldo. Apakah Anda sudah ketakutan, sudah keteteran karena banyak serangan terutama dari ulama dari Banten, santri dari Banten, pemuda dari Banten? Ya, kalau yang benci habaib dari agama lain masih mending. Ini dari agama sendiri. Kiblatnya Ka'bah, nabinya Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran, tapi benci habaib. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Bebannya itu selain ke gue yang orang ngomong tadi itu. Habaib ini nggak cuma yang hidup sekarang, sampai semua anak turunan Nabi yang udah meninggal pun lagi diomongin sama dia. Kesian nggak dia? Kesian nggak dia? Dosa nggak dia? Beban nggak dia? Nanti di hari akhir dia mau minta syafaat siapa? Ada yang mulai ketakutan. Si warga keturunan bangsat Aldo nampaknya benar-benar mulai ketakutan akibat reaksi keras yang dilayangkan bangsa pribumi Indonesia kepada dirinya, yang dengan bangsatnya menghina dan merendahkan martabat warga Solo. Saking ketakutannya, sampai-sampai ia mengandalkan nasabnya yang katanya sebagai habaib keturunan Nabi hingga melakukan klarifikasi bodoh, yang mana klarifikasinya itu sama sekali tidak membuktikan bahwa dia tidak menghina warga Solo. Hanya orang bodoh golongan Bani Kadrun, budak keturunan Yaman saja yang bisa percaya dengan klarifikasinya, serta bisa ditakut-takuti dengan nasab Suriah Nabi, karena memang golongan Bani Kadrun adalah kumpulannya orang-orang bodoh yang tidak bisa menggunakan akal sehat mereka dalam menyikapi sebuah masalah. Karena tanpa adanya framing pun, Aldo telah jelas-jelas menghina warga Solo yang kata-katanya sungguh menyakitkan bagi kita semua bangsa Indonesia. Klarifikasi yang sungguh sangat bodoh jika dia mengatakan hanya membacakan komentar dan bukan merupakan komentarnya sendiri. Ya, bagi yang tidak tahu, dalam setiap kontennya dia memang selalu membaca komentar orang lain atas berita-berita maupun kejadian yang dia jadikan konten. Dan itulah yang dia jadikan alat untuk melindungi dirinya dari setiap tudingan yang menyudutkan dirinya. Namun kita juga tidak bodoh seperti Bani Kadrun pengikutnya yang tidak bisa membedakan mana komentar orang lain yang ia baca dan mana komentar Aldo sendiri yang mengomentari komentar orang lain tersebut. Seperti kasus yang terjadi saat ini ketika dia membaca komentar orang lain yang mengatakan yang meminta kurang kesadaran budaya antri. Jelas komentar orang lain hanya mengatakan yang meminta kurang kesadaran budaya antri. Namun simaklah ucapan Aldo yang merespon komentar orang lain tersebut dengan mengatakan mungkin juga karena memang tidak pernah makan, karena keadaan ekonominya memang tidak pernah makan yang seperti itu. Iya, sing do njaluk kurang kesadaran budaya antri. Yang pada minta kurang kesadaran budaya antri mungkin juga karena memang nggak pernah makan, memang nggak pernah gitu, memang keadaan ekonominya memang nggak pernah makan yang begitu. Kemudian simaklah ketika dia membaca komentar orang lain yang mengatakan malah kayak nonton zombie apokaliptik. Apa yang ia ucapkan merespon komentar tersebut. Malah kayak nonton zombie apokalips. Iya ya, kayak zombie apokalips ya. Iya. Tapi kalau zombie kan begitu, ini nyerang martabak guys.
Dari sini kita bisa menilai dengan jelas mana komentar orang lain dan mana ucapan Aldo sendiri, yang justru disitulah letak penghinaan dia terhadap warga Solo. Itu baru 2 contoh saja yang kita tunjukkan. Dan kalau kita mau melihat sendiri versi lengkapnya, maka kita akan melihat sangat banyak hinaan dia terhadap warga Solo dalam video tersebut. Maka sangat layak jika kita mengatakan hanya golongan orang-orang bodohlah yang mempercayai klarifikasi konyol Sengkuni keturunan Yaman Aldo, yang menuding itu hanyalah framing untuk menfitnah dirinya. Mungkin Aldo menganggap kita bangsa Indonesia ini semuanya sangatlah bodoh seperti pengikutnya, sehingga dia membuat klarifikasi konyol hingga menakut-nakuti kita dengan gelar habaib Surya Nabi, bahwa siapapun yang memusuhi Surya Nabi, maka nerakalah tempat yang kekal abadi selamanya. Sengkuni Yaman ini nampaknya tidak sadar kita umat Islam bangsa Indonesia bukanlah manusia-manusia bodoh seperti Bani Kadrun pengikutnya yang silau dengan gelar habaib Surya Nabi, sehingga mereka rela dijadikan budaknya, meskipun jelas-jelas orang yang mengaku sebagai Surya Nabi tersebut sungguh akhlaknya seperti nenek moyang mereka yang merupakan bangsa paling jahiliyah di dunia. Habaib bukan semuanya punya ilmu, habaib bukan semuanya berakhlak yang baik, habaib bukan semuanya berada dalam lingkungan yang baik. Mereka itu juga manusia, bukan manusia suci. Siapa bilang mereka itu para habaib itu manusia suci? Ada yang cinta sama habaib, ada juga yang benci sama habaib. Ada. Dan banyak kelompok itu. Makin banyak sekarang. Kami orang Indonesia, insya Allah mengkaji, mempelajari tentang bagaimana zuriat Rasulullah. Hadis-hadisnya, kitab-kitab kami tahu. Kami bisa membedakan mana zuriat Rasulullah yang memang dicintai oleh Rasul, yang menimbulkan keberkahan, mana oknum zuriat Rasulullah yang justru sebaliknya. Menyikapi mereka yang tidak baik akhlaknya, ya. Nah, kita sebagai seorang yang muhibbin, yang cinta pada zuriat Nabi, kita harus menegurnya. Nih gue kasih tahu lagi, datuk gue namanya Sayyidina Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib bin Fatimah Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang sudah ketakutan, keteteran, silakan melakukan permohonan maaf secara langsung. Supaya apa ya? Supaya orang-orang atau warga Solo yang mungkin saja tersinggung dengan ucapan Anda tidak menindaklanjuti Anda secara hukum. Malu gue sama datuk gue Sayyidina Hussein. Kalau cuman gara-gara framing fitnah video, gue akan mundur. Berlindung di balik gelar habaib Surya Nabi untuk menakuti umat Islam demi menutupi kesalahan adalah hal yang sangat menjijikkan yang biasa dilakukan oleh para kadrun keturunan Yaman. Dia pikir dengan membangga-banggakan nasabnya yang katanya keturunan Nabi, bangsa Indonesia akan takut melawan mereka. Dia pikir dengan membanggakan nasabnya yang katanya Surya Nabi, kita akan simpati terhadap mereka. Salah besar. Justru kita semakin muak dengan sikap pengecutnya yang tidak ada bedanya dengan anak kecil yang berlindung di balik nama bapaknya ketika kalah bersaing dengan teman-temannya. Lagi pula tidak pernah ada bukti autentik yang bisa membuktikan bahwa mereka adalah benar-benar keturunan Nabi Muhammad sebagaimana yang selama ini mereka klaim di lembaga pencatat nasab mereka. Kalau bukan karena para habaib di lingkungan Nahdlatul Ulama yang kita hormati karena kealiman serta keindahan akhlaknya, niscaya kita sudah bongkar habis penelitian ilmiah yang meragukan para habib dari keturunan Yaman adalah suriah dari Rasulullah, karena jelas penelitian ilmiah menunjukkan kitab nasab yang menjadi rujukan lembaga pencatat nasab Rabitah Alawiyah di Indonesia adalah kitab nasab yang terputus dari jalur kitab nasab pada zaman dinasti Bani Umayyah yang lebih bisa dipercayai kebenarannya. Beruntung kalian para kadrun keturunan Yaman masih mempunyai saudara sesama habaib di lingkungan Nahdlatul Ulama yang masih kita hormati keberadaannya. Seandainya saja tidak ada mereka, niscaya kami bangsa Indonesia akan bongkar semuanya. Bahwa kalian sangat diragukan kebenarannya sebagai keturunan baginda Nabi tercinta, maka janganlah sombong terus-terusan membanggakan nasab kalian, karena kita bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang bodoh yang hanya bisa taklid buta tanpa mau mencari kebenarannya. Baik-baiklah hidup di tanah bangsa Indonesia, dan jangan paksa kami menjadikan Indonesia sebagai Karbala kedua, karena sikap kalian yang terus membawa gen jahiliyah nenek moyang kalian di tanahnya bangsa Indonesia.